Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung dengan Radio WLC, tempat kami membagikan kebenaran. Bersama saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, terima kasih telah mendengarkan kami kembali untuk hari ini. Ya, dan jika Anda baru pertama kali bergabung dengan kami, Anda akan mendengar kami merujuk pada Sang Bapa dan Sang Anak dengan cara yang sedikit tidak familiar. Di Radio WLC, kami memilih menggunakan nama pribadi mereka, ketimbang menggunakan gelar Tuhan. Nama pribadi Sang Bapa adalah Yahwa atau Yah. Nama pribadi Sang Anak adalah Yahusua. El dan Eloa adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Jadi para pendengar, saya akan memberikan kesempatan kepada Doni. Dia memiliki sesuatu yang sudah tidak sabar ingin didiskusikan. Oh iya, ada. Dan yang pasti topik ini indah dan juga menggugah. Saya tahu topik ini menginspirasi saya dan juga istri saya, dan saya ingin sekali membaginya dengan para pendengar kita hari ini. Iya. Sebagai pengantar, izinkan saya bertanya kepada Anda dulu, Mario. Monggo. Pernahkah Anda mengenal seseorang yang nampaknya memiliki segalanya? Seseorang yang hampir Anda cemburui karena dia begitu sempurna. Dan seseorang ini bukan bintang rock sewaktu Anda remaja. Anda tidak lucu, Doni. Oke, baiklah. Sepertinya tidak pernah, Doni, ya. Tidak bisa saya katakan saya betul-betul pernah bertemu seseorang yang sangat sempurna. Saya mengenal beberapa orang hebat, tetapi tidak satu pun yang dapat saya golongkan sebagai orang yang sempurna. Apakah Anda pernah? Sebenarnya ya pernah. Ketika saya berumur 16 tahun, ada seorang anak yang pindah ke sekolah kami. Namanya Steven. Dia adalah anak yang sempurna. Dia berasal dari keluarga kaya. Dia pintar, sangat pintar, sopan kepada guru-guru. Jadi mereka menyukainya. Dia hebat di bidang olahraga. Jadi semua anak laki-laki menyukainya. Tampan dan santun kepada gadis-gadis. Jadi mereka membicarakan tentangnya. Saya tidak tahu dia sempurna. Ya, kedengarannya dia hampir begitu sempurna, Doni, ya. Jika Anda meminta pendapat saya, terus bagaimana, Doni? Apakah itu hanya tampilan luar saja? Apakah dia menendang anak anjing atau mencuri permen anak kecil secara diam-diam? Ya, itu dia. Anda pikir dia memiliki kekurangan yang mencolok. Tapi kenyataannya adalah dia betul-betul seseorang yang hebat. Saya ingat suatu kali sepulang sekolah kami berjalan keluar dan seorang anak yang lebih muda melihatnya dan menyapanya. Hai Steven. Dia menyeringai membalas anak tersebut. Hai, apa kabar? Saya penasaran bagaimana dia mengenal anak itu dan saya bertanya padanya, siapa anak tadi? Oke. Dia tertawa, agak malu, menoleh ke anak tersebut dan memastikannya tidak bisa mendengar percakapan kami dan mengaku, saya tidak tahu. Tapi sepertinya semua anak kecil menyukai saya. Mereka selalu menyapa. Hah? Iya, saya tahu mengapa anak-anak kecil menyukainya. Dia baik kepada mereka. Banyak murid yang lebih tua akan membuli anak-anak yang lebih muda. Mereka bisa begitu kejam. Tapi Steven tidak pernah melakukan itu. Dia anak yang baik hati, yang benar-benar senang pada kesejahteraan orang lain. Apa yang kemudian terjadi padanya, Doni? Saya tidak begitu yakin, Mario. Saya tahu dia belajar kedokteran, tapi kami kuliah di universitas yang berbeda. Tetapi jika saya harus menggambarkannya dengan kata-kata apa yang membuatnya berbeda, saya akan katakan bahwa Steven hidup untuk memberkati orang lain. Dia adalah perwujudan seorang pelayan. Oke, kita butuh lebih banyak orang seperti itu, Doni. Ya, betul sekali, dan Alkitab juga membahas tentang hal tersebut. Anda mendapat pelayanan anak-anak Eli dan Anda mendapat pelayanan anak-anak Zadok. Nah, Eli seperti yang Anda ingat, Eli adalah imam besar pada masa awal Israel menjadi suatu bangsa. Ya, mungkin saja dia lahir selama pengembaraan dalam hutan belantara. Anaknya Pinehas, dinamai dari cucu imam besar Harus,
yang dipuji Yahwa sendiri karena ketekunannya demi Yahwa. Namun pengabdian yang penuh semangat itu dipadamkan oleh Eli dan benar-benar hilang dalam diri anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Orang-orang ini melayani sebagai imam tapi mereka sangat jahat. Ya, mereka benar-benar jahat, Doni. Dalam kitab 1 Samuel pasal 2 mengatakan, anak-anak dari Eli adalah anak-anak Belial. Mereka tidak mengenal Yahwa. Mereka mencuri persembahan yang orang-orang datang persembahkan untuk Yahwa. Dan mereka mengambil bagian terbaik untuk diri mereka. Wah, itu sungguh mengerikan ya, Mario. Iya, pastinya. Mereka menodai nama Yah dengan kejahatan mereka. Di sini, baca ayat-ayat ini dari kitab Samuel pasal 2, isinya cukup mengerikan. Oke, ya. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Yahwa. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Yahwa. Eli telah sangat tua, dan dia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Wow, ini sangat menakutkan, Doni ya? Ya, saya membaca bahwa orang-orang berhenti membawa istri dan juga putri-putri mereka ke tempat peribadatan untuk merayakan hari-hari raya Alkitab. Untuk melindungi mereka dari Hofni dan juga Pinehas. Sekarang saya akan berkata bahwa Eli mencoba untuk memprotes mereka. Dia mengatakan kepada mereka, "Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Yahwa melakukan pelanggaran. Tetapi masalahnya adalah dia adalah ayah yang pemurah dan mereka mengetahui itu. Mereka terus melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan Eli tidak melakukan apa-apa." Baiklah. Apa yang seharusnya Eli lakukan, Doni? Oke, sebagai imam besar, dia bisa mencabut hak keimaman anak-anaknya dan juga menyingkirkan mereka dari jabatan suci. Oke. Tapi dia tidak melakukannya. Mereka dibolehkan untuk tetap menjadi imam dan pengaruh mereka pada orang-orang menyeret seluruh negeri. Anda ingat, ketika Samuel berusia 12 tahun, Yahwa berbicara kepadanya dan memberinya sebuah nubuatan tentang rumah Eli. Ya, saya ingat itu, Doni. Dia akan mengambil jabatan imam besar Eli dari keturunannya, iya kan? Ya, nyatanya coba Anda bacakan untuk kita. Kisah ini sangat jelas. Ada di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 12 hingga 14. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Yahwa, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nabi Yeskiel diberikan penglihatan yang menggambarkan perbedaan yang mencolok antara dua jenis pelayanan yang berbeda. Apa yang kita sebut anak-anak Eli versus anak-anak Zadok. Yeskiel ditunjukkan dalam sebuah penglihatan bagaimana para imam, pemimpin-pemimpin rohani dari orang-orang menajiskan tempat kudus dan melakukan segala jenis kekejian yang berbeda. Yeskiel sejaman dengan masa pengasingan Daniel ke Babel, kan, Doni? Bagaimana bisa orang-orang tetap berada di Yerusalem menodai bait suci? Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang Yerusalem 3 kali. Ya. Nah, Daniel dan ketiga temannya dibawa ke Babel pada penyerangan pertama. Bait suci Salomo tidak sepenuhnya dihancurkan hingga Babel menyerang Yerusalem ketiga kalinya. Oh iya, benar-benar. Ya, jadi Yahwa menunjukkan kepada Yeskiel apa yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin rohani dan Yeskiel betul-betul syok. Dia terkejut. Bagaimana bisa hal ini dibiarkan berlanjut? Nah, Mario coba bacakan apa yang Yahwa sampaikan kepada Yeskiel tentang pelayanan yang rusak, anak-anak Eli. Bisa ditemukan di dalam kitab Yeskiel pasal 44, nanti dibaca mulai dari ayat 10. Baik, di sini dikatakan, akan tetapi orang-orang Lewi yang pergi jauh dariku ketika Israel tersesat, yang tersesat jauh dariku dan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukuman atas kesalahan mereka. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Ini menarik, Doni, ya? Yeah. Yahwa tidak menghapus jabatan suci mereka. Tidak, anak-anak Eli dibiarkan menduduki jabatan suci. Tapi akan ada bayaran untuk itu. Oke, silakan terus dibacakan karena ini menarik. Baik,
Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, aku bersumpah mengenai mereka bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Anak-anak Eli tidak dikeluarkan dari jabatan suci. Anak-anak Eli mewakili orang Kristen KTP yang jauh dari hidup kudus di hadapan Yahwa. Mereka adalah televangelis yang tinggal di rumah jutaan dolar sambil menyampaikan ke jemaatnya untuk memberi persembahan lebih banyak dan lebih banyak lagi jika mereka ingin menerima berkat Yahwa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin nyata yang melayani dengan banyaknya gelar yang mereka miliki. Mereka menulis buku dan makalah yang mempengaruhi kerohanian orang-orang. Mereka adalah orang-orang yang mengepalai komite perencanaan dan bangunan dan namanya digunakan untuk membawa dukungan untuk beberapa proyek. Mereka adalah orang-orang rohani demi apa yang bisa mereka dapatkan. Uang, kekuasaan, dan pengaruh. Harus saya katakan, Doni, saya mengenal orang-orang seperti ini. Ketika saya kecil dulu, kami memiliki pasangan pastoral yang benar-benar taat. Mereka memang orang yang baik, rendah hati, betul-betul berkomitmen kepada Yahwa dan melakukan apa yang dia inginkan. Mereka menampakkan Yahusua dalam hidup mereka seperti yang telah jarang saya lihat. Lalu, ketika saya kira-kira berumur 15 tahun, mereka dipindahkan ke gereja lain. Pendeta baru dan istrinya berbeda dengan pasangan pertama yang kami dapatkan. Khotbah pendeta ini bahkan bagi telinga anak 15 tahun seperti saya, tidak ada lain yang terdengar selain kesombongan. Mereka karismatik, mementingkan urusan duniawi dan dangkal. Perbedaannya betul-betul seperti siang dan malam dengan pendeta sebelumnya. Dan hal pentingnya adalah kehidupan rohani di gereja terpengaruh. Di mana sebelumnya gereja berkembang secara rohani, tapi di bawah pendeta baru, layu adalah kata terbaik yang bisa menggambarkannya. Iya, saya percaya itu, Mario. Begitulah yang selalu terjadi, sebagaimana halnya dengan pemimpin. Begitu juga dengan orang-orang. Anak-anak Eli terus mempertahankan posisi mereka, tetapi, dan disinilah poin yang sangat penting. Pelayanan mereka hanya fokus kepada manusia saja. Bukan hanya hati mereka yang rusak, yang dengan sempurna selaras dengan orang-orang berhati batu. Tetapi orang-orang juga ingin dilayani oleh anak-anak Eli yang duniawi. Apakah maksud Anda, Doni? Nah, Dr. C.R. Oliver dalam bukunya Anak-anak Zadok mengatakan dengan baik. Dia menulis, siapa yang mau bertugas untuk menguburkan orang mati? Siapa yang mau menikahkan orang-orang muda? Membaktikan diri untuk merawat bayi-bayi, mengunjungi orang sakit, menasihati orang yang dalam masalah, yang merawat para tunawisma dan mendukung perjamuan di gereja? Siapa yang akan berkhotbah pada hari Minggu atau Sabtu atau hari apapun yang dipilih sebagai hari kudus? Siapa yang ingin menentukan gedung apa yang akan dibangun atau program apa yang akan diikuti? Siapa yang akan membuat buletin gereja berisi dengan informasi? Siapa yang akan memutuskan pendeta mana yang akan berkunjung untuk menawarkan beberapa program baru? Siapa yang akan bertanggung jawab pada persekutuan kaum pria? Biarkan anak-anak Eli yang berkompromi ini menangani masalah-masalah ini. Nah, dengan begitu, orang-orang berhati batu dilayani oleh pendeta-pendeta berhati batu. Baiklah, sekarang saya bingung, Doni. Saya pikir itulah yang seharusnya dilakukan oleh pendeta-pendeta. Tapi Anda mengatakan anak-anak Eli yang jahat yang mengisi peran ini. Iya, saya tidak mengatakan itu. Yahwa yang mengatakannya, Mario. Ingat, yang ada baca di dalam kitab Yeskiel pasal 44 kan? Baca lagi silakan, ayat 13 dan 14. Baik, mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Anak-anak Eli dan anak-anak Zadok memiliki dua fungsi yang terpisah dan berbeda. Anak-anak Eli melayani manusia, tetapi anak-anak Zadok melayani Yahwa. Ya, ini adalah sebuah pemikiran baru, Doni. Ya, baik para pendengar, kita akan rehat sejenak. Dan ketika kami kembali nanti, mari kita membahas tentang anak-anak Zadok dan tugas pelayanan mereka. Kami segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pengajaran yang populer di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hukum ilahi telah dipaku di kayu salib bersama Yahusua. Hal ini diartikan bahwa hukum ilahi tidak perlu lagi ditaati. Dan memang benar, sesuatu telah dipaku di kayu salib, tetapi itu bukan 10 perintah. WLC mengundang Anda untuk mempelajari kitab Kolose pasal 2 dengan cermat. Pelajarilah kebenaran tentang apa yang dipakukan di kayu salib, apa yang bukan, dan pengaruhnya untuk orang-orang Kristen saat ini. Kunjungi bagian artikel di worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib. Sekali lagi, buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke Doni, Anda baru saja mengatakan bahwa anak-anak Eli melayani manusia tetapi mereka tidak melayani Yahwa. Tolong beritahu kami Doni lebih banyak lagi, apa maksud Anda? Yahwa telah menunjukkan kepada Yehezkiel isi hati pemuka jemaat dan Yehezkiel gusar. Dia memohon kepada Yahwa untuk berbuat sesuatu. Tapi sebaliknya, ia menjelaskan bahwa pendeta yang korup dibolehkan untuk meneruskan posisinya. Jika orang-orang puas dengan kepemimpinan duniawi yang bersifat berhala, Yahwa tidak akan mengintervensi. Anak-anak Eli yang korup akan terus mempertahankan jabatan di gereja. Namun pendeta seperti ini tidak akan melayani Yahwa. Hanya mereka dengan hati murni yang dapat melayani Eloah yang sejati, dan anak-anak Eli tidak memenuhi syarat untuk itu. Kehormatan tinggi ini diperuntukkan khusus kepada anak-anak Zadok. Oke, silakan dibuka kembali di kitab Yehezkiel pasal 44 jika Anda masih di bagian itu, dan silakan dibacakan di ayat 15 hingga 16. Baik, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Yahwa. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Anak-anak Zadok tidak melayani manusia, mereka melayani Yah. Mereka tetap beriman kepadanya dalam menghadapi kemurtatan yang luar biasa. Mereka adalah miliknya. Nah, sekarang bacakan di ayat 23 dan 24. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara, mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Anak-anak Zadok berada dalam kelas tersendiri. Mereka tidak memerlukan hiasan kerohanian. Mereka tidak menyucikan tradisi-tradisi buatan manusia. Mereka tidak perlu memakai warna imam untuk mendapatkan penghargaan orang-orang. Anak-anak Zadok memelihara hukum dan undang-undang Yahwa. Mereka menguduskan hari-hari sabatnya. Mereka mengajar orang-orang, menyampaikan firman Yahwa kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang kudus, yang mengerjakan pekerjaan kudus. Dan orang-orang di sekitar mereka mengatakan bahwa Ia ada bersama mereka dan ada di dalam mereka. Kehidupan mereka berbeda. Mereka berjalan, berbicara, makan, dan menghibur dengan cara berbeda. Kehidupan mereka mencerminkan kekudusan Ia. Mereka dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah di dalam kitab 1 Petrus pasal 1,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu terdengar seperti apa yang Anda katakan, Doni ya. Tujuan utama dalam sistem Eli adalah mempertahankan status quo. Ya, melakukan sistem yang ada dengan segala cara. Dr. Oliver dari bukunya Anak-anak Zadok yang kita kutip di segmen sebelumnya, di situ menjelaskan perbedaan antara kedua sistem ini, Mario. Oke. Dia menuliskan, sistem Eli adalah program pendukung. Program ini hanya bisa dipertahankan selama ada seseorang yang bersedia menopangnya. Pesan Yahwa bahwa anak-anak Zadok berada di bawah otoritasnya akan dibawa ke garis terdepan dan penyokong ini akan jatuh. Yahwa akan mengatur peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang akan menampilkan mereka. Anak-anak Zadok akan menantang setiap detail yang menyedihkan dari sistem Eli. Sistem Eli memisahkan manusia dari Yah. Sedangkan sistem Zadok membawa jiwa-jiwa yang remuk ke dalam sebuah hubungan yang mendalam dengan Sang Bapa. Ya, tepat sekali Mario. Penyerahan diri total dan sepenuhnya atas kehendak Yahwa akan membawa serta upah yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dalam kitab Zakaria pasal 3, kita telah menyampaikan penglihatan mengenai Yosua dan para malaikat. Anda ingat bahwa Yosua, imam besar itu, dikenakan jubah kotor. Dan dia bertobat kan? Betul. Yahwa memerintahkan agar jubah kotornya dilepaskan dan dia diberi jubah pengganti yang menandakan kebenaran Yahwa. Nah, hal ini menggambarkan proses di mana seseorang menjadi anak-anak Zadok dengan seutuhnya berkomitmen kepada Yahwa dan pelayanannya. Dan upahnya tak terbatas. Disebutkan dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 7. Beginilah firman Yahwa, penguasa semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Inilah upah yang diberikan kepada mereka yang ingin seutuhnya mengosongkan dirinya dan sepenuhnya mengisinya dengan Yahwa. Mereka diciptakan kembali dalam gambaran ilahi. Sekarang mereka bekerja bersama Yahosua. Mereka melayani Yahwa. Baik, silakan Mario dibuka kitab Zakaria pasal 36 dan tolong bacakan ayat 26 hingga 28 untuk kita. Baik, di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohmu. Ya, sekarang dia bersedia melakukannya untuk kita semua. Tetapi hanya anak-anak dari Zadok yang merelakan keinginan-keinginan mereka dan membiarkan transformasi itu terjadi. Lihat, hal ini bukanlah sesuatu yang kita raih melalui penyangkalan diri yang keras. Jika Anda mempunyai sebuah dosa rahasia dan Anda betul-betul ingin melakukan dosa itu, tetapi Anda mengerahkan seluruh keinginan Anda untuk tidak melakukannya, bahkan jika Anda tetap benar-benar ingin, dosa itu tetap mempengaruhi hidup Anda, karena Anda masih ingin melakukannya. Tetapi ketika Anda pergi ke Sang Bapa dan Anda mengatakannya, tolong, ciptakan saya kembali dalam gambaranmu. Saya bersedia untuk diciptakan memiliki keinginan untuk melepaskan semua ini. Dia akan mengubah Anda ketika Anda menuruti keinginannya. Anda akan melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Transformasi total dari segalanya, termasuk hasrat-hasrat terselubung dari hati, kan Dodi? Ya, benar Mario. Anak-anak Zadok memiliki hubungan yang hidup dengan penciptanya. Mereka berkembang pesat dalam hubungan yang tidak pernah putus dengan Yahwa. Mereka mencapai titik di mana sudah menjadi mustahil untuk melihat jarak di antara Yahwa dan mereka. Yahwa dan anak-anak Zadok adalah satu. Mereka mempunyai akses bebas ke hadirat ilahi. Keinginan-keinginan mereka sama dengan Yahosua di hadapan Yang Maha Kuasa. Ketika melakukan keinginannya, mereka melaksanakan perintah-perintah yang juga menjadi keinginan mereka sendiri. Mereka, sebagaimana Yosua digambarkan dalam kitab Zakaria pasal 3, adalah manusia yang menakjubkan. Sikap mereka, ekspresi mereka, dan juga nada suara mereka mengungkapkan seperti apa Yahwa, bagaimana dia akan hidup dan bergerak dan berbicara ketika dia di bumi. Seperti Musa, mereka datang dari hadirat yang maha tinggi, dan orang-orang memperhatikannya, bahwa mereka ada bersama-sama Ia. Jadi sebelum kita kehabisan waktu, mari kita bahas sesuatu yang bisa kita praktekkan. Hal ini akan menarik untuk bekerja sama dengan sorga. Tapi sekarang, bagaimana Doni? Bagaimana kita meninggalkan sistem lama dan menerima posisi sebagai anak-anak Zadok untuk melayani Yang Maha Tinggi? Baiklah, seperti yang baru kita katakan, Yahwa harus menulis hukumnya di hati kita.
Dan itu adalah anugerah. Kita membaca Yeskiel pasal 36 di mana dikatakan sebuah hati yang baru juga. Nah, apa yang dikatakan selanjutnya? Sebuah hati yang baru juga harus kamu bangkitkan sendiri? Tidak. Ayatnya mengatakan, sebuah hati yang baru akan aku berikan kepadamu. Oke, jadi kita datang kepadanya dan memintanya. Tetapi kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya adalah sesuatu yang penting. Ingat, Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak. Bagaimana cara kita mempertahankan anugerah itulah yang sangat penting. Saya bisa melihatnya, Doni. Ya. Kita tidak akan mempertahankan kedekatan itu dengan Yahwa sebagai salah satu pelayannya jika kita kembali dan duduk di bawah kaki anak-anak Eli, mendengarkan mereka berkhotbah, dan membiarkan mereka merusak ajaran untuk mempengaruhi pemikiran kita. Ya, tepat. Inilah sebabnya mengapa di dalam kitab Wahyu pasal 18, Yohanes mendengar sebuah suara dari surga yang mengatakan, "Mari keluar daripadanya, hai umatku." Atau sebagaimana yang sudah kita diskusikan di program-program sebelumnya, terjemahan yang lebih akurat adalah keluarlah daripadanya, hai umatku. Ya, dan saya pikir itulah poin pentingnya di sini, Doni, ya. Ya. Saya selalu berpikir bahwa denominasi saya dikecualikan. Jadi, mari keluar daripadanya adalah undangan untuk bergabung dengan kelompok saya. Tapi Anda tidak bisa menjadi pelayan Yahwa jika yang Anda lakukan adalah berpindah dari sistem Eli ke sistem lainnya yang serupa. Tidak bisa. Jika Anda ingin melayani Yahwa, pertama-tama Anda harus diajarkan mengenai Yahwa. Dan Anda tidak akan menemukannya di dalam sistem gereja dan organisasi keagamaan manapun, Mario. Dan perhatikan, Anda tidak sendiri. Sepanjang waktu umat Yahwa selalu berjalan terpisah dan belajar langsung darinya. Benar kan, Doni? Pada usia 40 tahun, Musa mengira dia siap untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi dia butuh waktu 40 tahun lagi untuk belajar di padang gurun, di mana dia dapat berkomunikasi berdua dengan Yahwa sebelum dia siap untuk panggilan besarnya. Elia adalah anak Zadok yang lain. Dia hidup menyendiri, menyiapkan misinya ke Israel. Yahwa berbicara kepadanya dalam suara kecil yang tenang. Sekarang, Anda tidak akan bisa membedakan suara kecil yang dikelilingi suara-suara lain yang mengaku berbicara untuk Yahwa. Ya. Hanya ketika kita berdua dengan pencipta, barulah kita dapat belajar langsung darinya. Itu poin yang bagus, Doni. Yohanes Pembaptis adalah yang lain lagi. Bahkan dia disebut sebagai pria dari padang belantara. Surga membangkitkan seluruh generasi para imam, anak-anak Zadok yang akan berjalan di dalam kebenaran di hadapannya. Orang-orang ini mengasihinya. Mereka rindu untuk mengetahui kehendaknya, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka langsung patuh. Saya bisa melihat bagaimana sistem Eli yang duniawi tidak menarik bagi anak-anak Zadok. Iya, betul, Mario. Sekarang, pertanyaan yang datang kepada kita masing-masing adalah, pelayanan mana yang Anda pilih? Apakah Anda ingin dilayani dengan sistem anak-anak Eli? Anda dapat beribadah di sebuah gereja yang indah, mendengarkan musik yang dinyanyikan oleh paduan suara yang bagus, menikmati makan malam dan perjamuan persekutuan bersama. Anda dapat melayani orang-orang dan dilayani oleh orang lain lagi, memusatkan perhatian Anda pada kebutuhan yang dirasakan. Anda dapat menerima pujian dan apresiasi dari manusia, tetapi Anda tidak dapat melayani Yahwa. Atau apakah Anda bersedia keluar dari Babel? Apakah Anda bersedia meninggalkan semua organisasi manusia, seluruh struktur dan sistem pendukung manusia dan keluar menjadi mandiri dan sendirian dan menjadi pelayan bagi Yahwa? Itu tidak akan menjadi sebuah jalan yang mudah, Doni. Oh, tidak, Mario. Anda akan menghadapi lawan atau bahkan penyiksaan. Anda harus bersedia mengorbankan apapun yang mungkin muncul antara Anda dan pencipta Anda. Melayani Yahwa dimulai dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Karena hanya orang-orang yang sejalan dengan Yahwa yang dapat melayani dia. Ini adalah jalan hidup yang benar-benar berbeda, bukan? Upahnya sangat berbeda. Bukan persetujuan dan pujian manusia. Anda akan dikasihi surga. Nah, Anda akan memiliki akses langsung ke tahta yang maha kuasa setiap saat. Karena doa-doa Anda akan sesuai dengan kehendak ilahi, doa-doa Anda akan menerima jawaban. Para malaikat akan bekerja bersama Anda ketika Anda berdiri sebagai juru bicara surga. Kedamaian yang melebihi hikmat akan mengisi hati Anda. Anda akan dikelilingi oleh atmosfer surgawi. Dan terlepas dari pertentangan dan penganiayaan, Anda akan diberkati kemanapun Anda pergi. Anda akan menjadi suara Yahwa, tangannya, hatinya untuk menjangkau orang lain karena tidak ada pemisah antara kehendak Anda dan kehendaknya. Anda akan memilih bergabung di pelayanan mana? Apakah yang Anda rela korbankan untuk Yahwa sebagai warisan Anda? Pilihlah hari ini. Maukah Anda menjadi pelayan hanya kepada manusia? Atau maukah Anda menjadi pelayan bagi Yahwa?
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Neraka atau hell di samping digunakan secara berlebihan sebagai kata yang tajam dan juga makian, konsep mengenai sebuah neraka yang terus menyala telah menyusahkan pikiran begitu banyak orang Kristen selama hampir 2000 tahun. Para filsuf Yunani mulai bergabung dengan kekristenan di akhir abad kedua Masehi, dan bersama dengan itu muncullah konsep neraka yang menyala selama-lamanya. Dan pada faktanya, Kitab suci memang membicarakan tentang neraka. Namun, itu tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Untuk menemukan apa yang Alkitab katakan tentang neraka, kunjungi kami di www.worldslastchance.com. Cari dan lihatlah video bahasa dengan judul Neraka, Semua Pemahaman yang Anda Dapatkan Salah. Atau nonton videonya di YouTube. Sekali lagi, cari dan lihat video dengan judul Neraka, Semua Pemahaman yang Anda Dapatkan Salah di www.worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar, kita sekarang ada di segmen Kotak Surat Harian. Kita mendapatkan pertanyaan yang luar biasa dari kotak surat harian kita. Oh iya, apa itu Mario? Surat ini datang dari Hinrik di Reykjavik, Islandia. Dia mengatakan, beberapa teman dan saya telah menonton video Anda tentang nubuatan. Anda memiliki banyak sudut pandang yang unik. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda yakin akan penafsiran nubuatan Anda? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Nubuatan adalah sesuatu yang penting. Dan masih banyak orang yang memiliki begitu banyak pandangan yang berbeda. Sering bertentangan. Ya, tidak semua penafsiran-penafsiran itu benar, Doni. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana menentukan apakah penafsiran nubuatan konsisten dengan Alkitab. Iya, betul Mario. Pertama-tama ada beberapa aturan dasar yang perlu diterima oleh orang yang belajar Alkitab. Yang pertama adalah setiap kata harus memiliki kaitan yang tepat dengan subjek yang sedang dipelajari. Anda tidak dapat mengabaikan atau meninggalkan apapun. Ya, betul. Semua ayat dibutuhkan dan apalagi semua itu bisa dipahami dengan belajar yang tekun. Nah, selanjutnya pahami bahwa tidak ada yang diungkapkan di dalam Alkitab yang dapat atau akan disembunyikan dari pelajar yang rendah hati yang bertanya dalam iman. Yahwa menginginkan kita untuk mengerti. Dia sedang tidak main-main dengan kita. Iya, benar. Jadi dengan pemahaman itu, Anda siap untuk mulai belajar bagian apapun dari Alkitab yang ingin Anda pahami. Aturan pertama yang dipahami WLC adalah salah satu yang terpenting. Dan hal itu adalah untuk memahami apapun di dalam Alkitab. Kita perlu membawa semua ayat-ayat yang memiliki subjek yang sama. Kemudian biarkan ayat-ayat tersebut memberikan pengaruhnya sendiri.
Jika Anda bisa membentuk teori Anda tanpa sebuah pertentangan, Anda tidak melakukan kesalahan. Bagaimana jika ayat-ayat tertentu bertentangan dengan ayat-ayat lainnya, Doni? Contohnya, Anda mendapatkan bahwa beberapa orang Kristen percaya akan neraka yang abadi, dan Anda mengetahui orang Kristen lainnya yang percaya bahwa jiwa saat mati tertidur. Dan masalahnya adalah kedua kelompok ini dapat mengutip ayat untuk membuktikan posisi mereka. Ya, itulah tepatnya mengapa Anda perlu melihat setiap ayat, bukan hanya pada ayat yang mendukung teori yang Anda pelihara. Nah, Anda harus melihat semuanya, dan ketika Anda melakukannya, akan menjadi jelas di posisi mana yang didukung oleh bukti-bukti yang berbobot itu. Oh, iya, saya mengerti, Doni ya. Itu bagus. Kemudian selanjutnya apa? Ya, selanjutnya Alkitab harus menjadi ekspositornya sendiri. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Bisakah Anda memberikan kita contoh, Doni? Ya, tentu. Misalnya kitab Daniel pasal 7. Pasalnya dimulai dengan Daniel menjelaskan apa yang dia lihat. Dia berkata, "Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain." Nah, dia menggambarkan seperti apa bentuknya. Lalu melanjutkan dengan membahas tentang apa yang mereka lakukan. Dan Daniel melanjutkan, apa itu? Iya. Dia tidak mengerti apa yang dilihatnya, bukan? Ya, tidak. Dia sama sekali tidak memahaminya. Jadi dia pergi ke malaikat dan bertanya, apa ini? Apa artinya? Mengapa Anda tidak membacakan ayat 16 dan juga ayat 17 untuk kita? Baik. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahunyalah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi di sini Anda mendapatkan sebuah penafsiran. Binatang-binatang itu adalah raja. Selanjutnya pada pasal yang sama, mereka disebut sebagai kerajaan. Dan bukan sekedar kerajaan. Kerajaan ini adalah kekuatan geopolitik seluas wilayah kekuasaan mereka. Ini adalah Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri. Mendefinisikan simbol-simbolnya sendiri. Jadi, ketika Anda membuka kitab Wahyu dan membaca bagian di mana Yohanes mengatakan dia melihat seekor binatang muncul dari laut, dan beberapa saat kemudian binatang lain muncul dari tanah, Anda bisa tahu apa yang coba dia gambarkan adalah kekuatan geopolitik. Itu masuk akal, Doni ya, karena Anda tetap konsisten. Lalu kemudian selanjutnya apa? Simbol-simbol banyak digunakan di dalam nubuatan, dan nubuatan selalu memiliki arti simbolis. Baik. Pegunungan adalah pemerintah, binatang adalah kerajaan, air adalah manusia, dan pelita merujuk pada firman Yahwa. Ya, seperti itu, Mario. Ya, penting bahwa kita tidak meliteralkan apa yang simbolik atau menyimbolkan bagian-bagian yang dimaksudkan untuk diliteralkan. Perumpamaan digunakan untuk mengilustrasikan berbagai macam subjek. Perumpamaan-perumpamaan ini harus dijelaskan dengan cara yang sama seperti simbol-simbol. Oke. Nah, sekarang disinilah di mana simbol ini bisa menjadi rumit. Terkadang simbol atau figur bisa memiliki 2 atau lebih makna yang berbeda. Ya ampun, seperti apa? Oke, kita ambil contoh kata hari. Dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 14, kata hari hanya merujuk pada periode waktu. Namun dalam kitab Yeskiel 4 ayat 6, Anda mendapatkan prinsip yang sangat penting terhadap begitu banyak nubuatan. Prinsip ini adalah 1 hari sama dengan setahun. Oke, lihat di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 8. Anda akan mendapatkan bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan prinsip-prinsip tadi adalah tambahan. Selain arti harfiahnya, yaitu sama dengan 24 jam, atau pada beberapa kasus, terdiri dari jangka waktu 12 jam saja. Iya, betul Mario. Jadi apa yang Anda lakukan, Doni? Lihatlah dari semua sudut. Jika Anda menempatkan tafsiran yang tepat di atasnya, tafsiran itu akan selaras dengan Alkitab dan masuk akal. Nah, jika terjadi sebaliknya, maka tidak akan selaras. Dan ini membawa saya ke poin saya berikutnya. Untuk mengetahui apakah suatu kata atau suatu bagian harus ditafsirkan secara harfiah atau secara simbolik. Cobalah menafsirkannya secara harfiah terlebih dahulu. Kalau tidak cocok, baru ditafsirkan secara simbolis. Jadi pada dasarnya cukup menggunakan logika ya? Ya, benar. Yahwa ingin Alkitab dimengerti. Itulah mengapa dia memberikannya kepada kita. Dia tidak sengaja menyembunyikan makna hanya karena kesewenang-wenangan. Sebenarnya ini adalah poin lain yang perlu diingat. Berkali-kali Yahwa mengulangi nubuatan, menggunakan simbol dan perumpamaan. Masing-masing pengulangan membawa aspek dan detail berbeda. Untuk memahami sebuah nubuatan atau penglihatan, penting untuk melihat setiap kali contoh tersebut dibahas di dalam Alkitab. Nah, itu poin yang bagus, Doni. Karena saya tahu hal lain yang membantu dalam mempelajari makna sebenarnya dari suatu figur atau simbol adalah dengan melacaknya melalui Alkitab. Dimanapun simbol itu dijelaskan, cukup masukkan tafsiran Anda.
Jika masuk akal artinya bagus, jika tidak, teruslah menggali. Saya senang Anda berkata seperti itu, Mario. Ya, Hal sama berlaku jika kita ingin mengetahui jika kita memiliki peristiwa sejarah yang benar untuk pemenuhan nubuatan. Jika setiap kata di dalam nubuatan sudah benar-benar terpenuhi, maka Anda dapat mengetahui bahwa interpretasi Anda menerapkan peristiwa sejarah tertentu untuk melengkapi nubuatan adalah sudah benar. Apa yang terjadi jika sudah terlihat benar-benar pas? Sangat baik, tetapi ada beberapa poin yang hilang, Doni. Anda perlu mencari penafsiran berbeda. Ya, mungkin bahkan di masa depan. Hal yang kebanyakan orang tidak pahami adalah bahwa ada hal seperti pemenuhan sebagian nubuatan. Kita dapat belajar banyak dari pemenuhan sebagian ini. Tetapi ingat di dalam kitab Wahyu 10 di mana Yohanes diberitahu untuk memakan gulungan kitab. Oh, ya. Gulungan itu terasa manis di mulut tetapi pahit di perutnya. Dan apa yang dikatakan malaikat kepadanya? Mengapa Anda tidak membacanya? Kitab Wahyu pasal 10 ayat 11, Mario. Baik, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu sebuah prinsip akan ada pemenuhan parsial nubuatan yang akurat dan juga benar. Tetapi untuk mengetahui apakah Anda harus melengkapi dan pemenuhan akhir nubuatan yang diberikan, setiap hal-hal tertentu harus benar-benar dipenuhi. Yahwa sangat berhati-hati dalam memastikan agar sejarah dan nubuatan sesuai. Jadi, bahkan jika suatu detail tidak memiliki pemenuhan, Anda harus mencari peristiwa lain atau menunggu pengembangan di masa yang akan datang. Semua aturan-aturan ini masuk akal, bukan? Aturan itu masuk akal, Doni. Saya ingin memasukkan satu lagi. Dan itu adalah bahwa kita harus memiliki iman. Kita harus yakin firman Yahwa tidak pernah gagal dan kita harus yakin sepenuhnya kepada Dia. Amin. Jika kita datang kepadanya, ingin mengetahui kebenaran, malaikat akan dikirim untuk menjadi guru-guru kita. Roh Kudus sendiri yang akan membimbing pemikiran kita. Sang Bapa tidak pernah membiarkan siapapun yang percaya kepadanya itu untuk disesatkan. Dan itulah mengapa aman untuk mempelajari ide baru dengan pikiran terbuka. Yahwa tidak akan membiarkan kita tertipu melawan keinginan kita. Hanya karena kita sedang menyelidiki ide-ide baru. Ya, betul Mario. Kita dapat mempercayainya untuk menjaga pikiran kita tetap aman. Oke, para pendengar. Sepertinya kita sudah kehabisan waktu untuk sesi ini. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, kirimkan kepada kami. Silakan kunjungi website kami di word/chance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Kami menanti kabar dari para pendengar sekalian. Jika kami tidak bisa menjawabnya saat siaran, kami akan menjawabnya melalui segmen tanya-jawab di website kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Ikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Seorang pendeta yang sering bepergian dalam pekerjaannya menceritakan kisah perjalanan pesawat yang baru-baru ini dia lakukan. Penerbangan ini adalah penerbangan yang sangat panjang dan sudah diinformasikan bahwa akan ada sedikit gangguan dalam perjalanan. Peringatan pertama yang didapati pendeta ini ketika dia merasa bahwa mungkin ada masalah karena lampu tanda kenakan sabuk pengaman Anda tiba-tiba menyala. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman berkata, "Para penumpang yang terhormat, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena kami tidak akan menyajikan minuman saat ini karena kita mengalami sedikit turbulensi. Harap tetap di kursi Anda dan pastikan sabuk pengaman Anda sudah terpasang erat." Sang pendeta melirik ke sekeliling kabin dan dengan jelas dia melihat penumpang yang lain juga khawatir. Namun perjalanan itu kembali berlanjut dengan lancar. Tetapi semua orang terkejut kembali ketika pengumuman yang sama kembali muncul dan berkata, "Para penumpang yang terhormat, kami minta maaf karena kami tidak dapat menyajikan makanan saat ini. Kita masih akan mengalami turbulensi, jadi tetaplah di kursi Anda dan pastikan sabuk pengaman Anda sudah terpasang erat." Sesaat kemudian turbulensi meningkat. Para penumpang terguncang dengan tidak nyaman. Kemudian badai benar-benar terjadi.
Guntur bisa didengar lebih keras dari suara mesin pesawat. Pesawat jet itu tiba-tiba naik terangkat oleh tiupan angin kencang dan kemudian turun lagi dengan cepat. Turbulensi itu sangat parah, sehingga semua tutup bagasi terbuka dan tas-tas berjatuhan di lorong. Pendeta itu bertanya-tanya di dalam hati, berapa lama sayap pesawat ini bisa bertahan dari kerasnya tekanan seperti itu sebelum patah? Dan ketika melihat sekeliling, kepada para penumpang yang ketakutan, perhatian pendeta itu tiba-tiba terpukau oleh pemandangan yang tidak biasa. Di tengah-tengah kekacauan, ketakutan, dan kepanikan, ada seorang gadis kecil yang tetap duduk dengan tenang sambil dengan santai membaca bukunya. Ketika semua orang yang lain di sekitarnya menangis terseduh-seduh atau berdoa dengan putus asa, pendeta ini hampir tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Ketika penerbangan itu akhirnya tiba di tujuannya dan semua orang bergegas turun, bapak pendeta itu berhenti untuk berbicara dengan gadis kecil itu. Setelah berkomentar tentang perjalanan yang gila dan menegangkan, dia bertanya, mengapa gadis kecil itu tidak takut? Jawabannya sederhana. Gadis kecil itu berkata, karena pilotnya adalah ayahku dan dia sedang membawaku pulang ke rumah. Para pendengar, anak ini tidak takut karena dia percaya bahwa ayahnya bisa menjaganya. Ada banyak badai yang berbeda dalam hidup ini. Keuangan, fisik, mental, bahkan hubungan antar pribadi pun bisa bergejolak. Tetapi kita memiliki janji-janji Yahwa untuk menjaga kita dalam melewati semua badai-badai itu. Kitab Yesaya pasal 26 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Jadi ketika badai kehidupan melanda jiwa Anda, percayalah kepada Yahwa untuk memelihara Anda. Tinggallah di dalam Dia. Dia tahu semua yang Anda alami dan Dia akan membawa Anda melewatinya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke, ini menjadi topik yang menarik hari ini, Doni. Saya pernah mendengar tentang Sadok, sang imam besar itu. Tapi harus saya akui bahwa saya belum pernah mendengar dia digunakan sebagai simbol sekelompok orang yang istimewa. Mereka yang mempunyai hak untuk melayani Yahwa. Hal ini juga baru bagi saya, Mario. Tapi ini konsep yang indah. Di dalam kitab Yohanes pasal 17, Yahusua berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Eloah yang benar, dan mengenal Yahusua yang telah Engkau utus. Kehadiran pribadi Yahwa lah yang membuat kita merasakan sukacita. Tinggal di dalam hadirat pribadi Sang Pencipta, sampai selamanya. Namun hak istimewa ini tersedia dengan sangat nyata kepada anak-anak Zadok, bahkan untuk zaman sekarang. Indahnya ya. Dan saya memikirkan tentang konsep ini. Ide ini untuk melayani Yahwa.
Anda telah membahas sebelumnya bagaimana kita melakukan itu. Tapi ada satu cara lain untuk melayani Yahwa, dan itu adalah ketika kita bekerja bersamanya dalam menyelamatkan orang lain. Dan apa peluang yang lebih besar untuk melakukan itu kalau bukan sekarang, pada akhir zaman ini? Ya, itu benar. Yahwa tidak berarti jika dia tidak adil. Pada kenyataannya, Yeremia mencatat bahwa Yahwa mengatakan bahwa dia senang dengan kebaikan dan keadilan. Dia senang dengan hal-hal itu. Oke, jadi dalam perjuangan hebat melawan dosa dan setan, dia sangat berhati-hati untuk menjaga agar semuanya tetap adil. Dia tidak ingin dunia kita dikuasai iblis. Jadi dia mengusir mereka. Namun dengan persyaratan perjanjian, ini berarti dia dan para malaikat kudus juga harus mundur. Jadi Anda mengatakan bahwa ini demi perlindungan kita? Iya, dengan menarik diri, Yahwa telah membatasi baik kekuatan jahat dan kekuatan baik untuk bekerja melalui instrumen-instrumen manusia. Tentu saja, ketika kita semakin mendekati kesudahan zaman, tabir antara yang terlihat dan tak terlihat menjadi semakin tipis. Hari itu akan datang ketika setan muncul, meniru Yahusua, dikelilingi oleh pasukan-pasukan jahatnya, semuanya berpura-pura menjadi malaikat kudus. Tetapi, untuk saat ini, kedua pihak mempekerjakan manusia sebagai perwakilan mereka. Dengan demikian, kita, Anda, dan juga saya, dan semua para pendengar, kita ada di tangan Yahwa untuk melakukan kebaikan. Kita adalah suaranya untuk menghibur dan mendorong, untuk mengajar dalam iman dan kebenaran. Dan itu adalah hak istimewa yang mulia, panggilan tertinggi kepada anak-anak Zadok. Saya benar-benar bisa melihatnya, Doni. Karena kebenaran sedang berkembang, tapi bagaimana Yahwa membiarkan dunia tahu? Bagaimana dia akan memberitahu keluarga Anda, tetangga Anda, bahkan bos Anda? Dia akan menggunakan suara orang-orang yang sepenuhnya berkomitmen untuk melayaninya. Dengan melayani tanpa pamrih, Anda melayani Bapa Anda. Satu hal yang saya perhatikan dari hidup saya adalah, begitu Anda menerima suatu kebenaran baru, itu indah. Itu menyenangkan. Anda ingin membaginya dengan yang lain. Kebenaran membawa tanggung jawab tambahan. Ya, tapi itu lebih dari sekedar tugas. Itu kegembiraan. Anda ingin membagi kebenaran yang Anda temukan dengan orang lain. Misalnya, pertanyaan di kotak surat harian kita, nubuatan adalah hadiah Yahwa kepada kita. Ini memungkinkan kita mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang terjadi di hari-hari mendatang. Itulah mengapa ada begitu banyak artikel tentang nubuatan di website kita. Ketika Anda mempelajari sebuah bagian Alkitab, ketika Anda dengan hati-hati membandingkan satu kitab dengan kitab lainnya, Roh Yahwa telah membimbing Anda menuju terang yang lebih. Tidak ada hal lain yang bisa Anda lakukan selain membagi kebenaran yang Anda temukan. Anda ingin meneruskan anugerah yang diberikan kepada Anda. Anda ingin melayani Yahwa dalam pribadi orang-orang di sekeliling Anda. Itu benar. Dan begitulah pesan akhir zaman ini disebarkan. Dengan ribuan suara di seluruh dunia, di WLC, kita melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan ke dunia. Tetapi kami membutuhkan pertolongan Anda. Yahwa membutuhkan pertolongan Anda. Anda memiliki lingkup pengaruh Anda sendiri. Anda memiliki koneksi, Anda mengenal orang, Anda bisa menjangkau orang-orang yang tak bisa kami jangkau. Dan saya beritahu, mereka perlu diingatkan. Coba bayangkan, bagaimana mengerikannya jika seseorang tertipu karena dia tidak diperingatkan. Seperti yang kami katakan beberapa waktu lalu, Yahwa adil. Dia membaca hati. Dia tidak akan membiarkan dia yang berkeinginan untuk diselamatkan, untuk disesatkan. Ya. Tapi Anda benar, kita punya tanggung jawab memperingatkan orang-orang tentang apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Kita perlu berbicara. Ada orang lain yang ingin lebih dekat dengan Yahwa untuk mengetahui kebenarannya lebih banyak. Mereka juga ingin melayani Yahwa jika mereka mempunyai kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Dan kita bertanggung jawab membagikannya kepada mereka. Kita benar-benar melakukannya. Dan kita hampir kehabisan waktu, Doni, ya. Yeah. Ada banyak hal yang akan terjadi. Sangkakala akan dibunyikan. Iblis muncul sebagai alien, paus ditinggikan di seluruh dunia, dan iblis muncul meniru Yahusua. 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Ya, penutupan masa pencobaan dan 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Tapi hal yang kita lupakan adalah, sungguh cepatnya semuanya terjadi. Kita tidak membicarakan generasi atau tahun, dan masa dalam tahun-tahun itu. Segalanya akan ditutup dengan cepat. Peristiwa terakhir akan berlangsung sungguh cepat, dan kita membutuhkan persiapan hati yang belum kita miliki. Kita perlu berkomitmen kepada Yahwa dan melakukan kehendaknya pada tingkatan yang betul-betul baru. Tanda pengenal anak-anak Zadok adalah kekudusan dan kebenaran. Dan Anda tidak akan menemukannya di dalam sistem agama yang sudah jatuh, yang dikontrol oleh pelayanan Eli. Itu tidak ada di sana. Mereka lebih puas dengan menjaga status quo. Mereka tidak menginginkan Elia memperingatkan akan terjadinya krisis. Anak-anak Eli menolak mereka dan menganiaya mereka. Seperti Ahab bertanya kepada Elia, "Kamukah itu orang Israel yang menyusahkan?" Ya,
Satu-satunya yang harus disalahkan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Israel adalah dengan mengalihkan kesalahan itu kepada orang-orang yang mencoba menyelamatkan Israel. Hal yang sama berlaku hari ini. Para pelayan mengambil bayaran dari organisasi-organisasi yang menyatakan doktrin pengajaran. Mereka tidak ingin membahayakan pendapatan atau pengaruh mereka dengan melawan sistem. Inilah sistem Eli yang sudah jatuh. Anda tidak akan mendapatkan kebenaran di sana. Sudah saatnya untuk keluar. Dan tidak tersisa banyak waktu lagi. Anda hanya melihat peristiwa terjadi di dunia sekitar Anda, dan itu menjadi jelas betapa sedikitnya waktu yang tersisa. Sekarang saatnya bersiap-siap. Para pendengar, dengar dengan baik. Jika Anda merasa tidak menyukainya, jika Anda ingin berpegang teguh pada dosa yang dipelihara ini, atau perbuatan dosa yang disenangi, Anda selalu bisa meminta pertolongan kepada Yahwa. Minta Dia untuk membuat Anda mau, untuk dijadikan mau berserah diri sepenuhnya. Dia akan membantu Anda melebihi segalanya. Dia ingin mendekatkan Anda kepadanya untuk tinggal bersama Anda selamanya. Para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.